Buat saya posisi bapaknya Lesti itu agak susah ya. Di satu sisi dia pingin anaknya rumah tangganya tetap terjaga utuh. Tapi di sisi lain dia juga khawatir akan keselamatan Lesti. Jadi yang saya lihat yang wajahnya si bapak ini lebih cenderung tegang dan nggak berekspresi gitu. Kayak dia serba salah posisinya. Itu sih sebetulnya yang berkecamuk menurut saya di kepalanya bapaknya Lesti. Gini, kita karena dia posisinya dia nyaris tanpa ekspresi dan cuma tegang, jadi buat saya adalah dia juga berada dalam posisi masih serba salah, nggak tahu. Akhirnya terlepas dari ikhlas nggak ikhlas, orang nggak tahu kan nggak bisa ikhlas atau nggak ikhlas, nggak tahu loh ini posisinya ya. Saya harus gimana ya? Gini, ya udah deh gitu loh, bukan ikhlas nggak ikhlas. Jadi istilahnya buat saya kasihan sama bapaknya karena posisi dia memang terjepit sih. Ya, di satu sisi sekali lagi ini anaknya, di satu sisi norma masyarakat menyatakan bahwa kalau cucu hidup tanpa orang tua, dua orang tuanya kasihan nanti. Dan norma masyarakat kita ini menurut saya perlu bukan dirubah ya, ditambah pemahamannya bahwa yang namanya broken home itu bukan adalah orang yang pisah cerai, itu bukan broken home. Orang pisah cerai tapi kalau hubungannya masih baik, anak ini bukan broken home namanya. Orang tetap dalam satu rumah tangga, tapi tiap hari lempar-lemparan gelas, piring segala macam, teriak-teriakan. Anaknya ini broken home namanya, dari keluarga broken home, karena sebetulnya udah broken, udah rusak gitu loh. Itu malah lebih toksik daripada yang pisah, akhirnya hidup sendiri-sendiri, tapi dididik dengan cara yang benar. Bisa jadi yang ini yang hancur nih, yang masih jadi satu, tapi didiknya nggak ada pendidikan, akhirnya anak nyari pelampiasan, bisa seks bebas, narkoba segala macam. Buat Bilar ini sudah selesai, buat Lesti ini sebuah babak baru sebetulnya. Pas saya mau berangkat meledak, ya ketahuan, ya kan begini. Terus pas udah ada pelaporan itu saya bilang kenapa dilaporin? Ya karena kalau saya awalnya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja dulu. Ya terus kalau mau pisah baik-baik gitu kan. Tapi karena udah terlanjur ya. Saya sempat nanya kenapa, karena takut momennya hilang gitu kan, karena visum segala macam itu kalau dalam waktu yang berapa hari nggak dilaporin tuh akan hilang gitu ya. Ya karena kejadian udah gitu kan udah ribet. Saya bilang ya udah, saya mau berangkat umroh tanggal 1 ya. Rupanya Dede tuh cari kemana-mana supaya bisa nyusul saya gitu ya. Dan akhirnya dengan biaya yang sangat gede kalau menurut saya ya untuk ukuran umroh gitu ya. Dia akhirnya nyampe juga pas hari kepulangan saya ke tanah air. Jadi saya mau pulang, dia nyampe. Ya akhirnya kan kita di sana mengarahkan, minta cari yang terbaik. Walaupun misalnya kita khawatir gitu kalau misalnya ada pencabutan itu justru berimbas buruk pada diri dan keluarganya gitu, karena ini kan udah telanjur gitu kan, sudah telanjur dilaporin gitu ya. Tapi ya keputusan udah diambil oleh Lesti gitu ya, dan di sana dia ya di Mekah depan Ka'bah, kita mau pulang aja dia masih nempel di Ka'bah gitu kan. Terus pas di Raudhah pertama dia ditahan karena bawa patih yang Abang L tuh kan di bawah 5 tahun nggak boleh masuk ke Raudhah, nggak boleh masuk ke Raudhatun min Riyadil Jannah. Tapi bisa masuk juga akhirnya gitu kan. Dan dia di sana juga lama sampai istri saya yang ayo kita udah selesai, harus gantian karena Raudhah tuh sekarang nggak kayak dulu kita bisa mungkin dari subuh sampai malam bisa gitu kalau mau bertahan di situ. Sekarang nggak ada gantiannya. Setelah ya mungkin 15 menit kita udah disuruh keluar gitu. Ya kemudian hasilnya seperti itu, walaupun misalnya banyak orang nggak suka ya, termasuk kita juga khawatir gitu kan, karena tentunya keadaan yang buruk itu kita nggak mau berulang gitu ya. Tapi ya keputusan udah diambil ya, dan dia bilang saya nggak takut dengan apapun yang terjadi, karena yang dikhawatirkan dia kan anaknya dia gitu. Di tiket pesawatnya aja anaknya itu dipanggilnya dengan nama Bilar. Ya di tiketnya aja dipanggil Bilar gitu. Kan itu sesuatu yang kalau dia pakai baju oranye pikirannya Lesti gitu kayaknya. Kalau dia pakai baju oranye, ini bapaknya anak gue gitu. Jadi dia pengen
kemarin sih gitu ya, kalaupun pisah gitu kan, kalaupun pisahnya dengan baik gitu. Ya udah, habis itu udahlah pergi mau kemana gitu. Itu yang kemarin sampai terakhir saya pengen semuanya berjalan baik gitu. Jadi nggak ada kebencian gitu kan, karena misalnya dia 5 tahun di penjara gitu, biarin. Habis itu ya terserah deh gimana pesan-pesan berikutnya. Asalnya sebetulnya bagusnya itu rujuk as-sulhu khair, damai itu bagus. Tapi dalam kasusnya Lesti itu kemarin ya dia kalau di rumah kita ngeri, kemarin aja dicekek gitu kan, takutnya kan besok lebih parah lagi. Saya memutuskan untuk mencabut laporan sebisa-bisanya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya dan bapak saya. Dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya ingin pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Ya, saya sudah ramalkan itu sejak awal waktu Lesti ini melakukan atau membuat laporan polisi. Dan ini adalah satu hal yang saya tidak pernah rubah. Bahkan saya memang kalau yang paling akhir itu kan saya katakan akan mencabut laporan. Saya juga katakan akan ditahan. Saya juga katakan kalau ditahan ya pasti tersangka di sini. Nah, dan ini adalah satu yang memang sudah tergambar dari kartu. Dan sepertinya ini pun kemarin akhirnya saya ramalkan bahwa apapun yang terjadi sepertinya gugatan cerai ini akan tetap dilayangkan. Cuman waktunya mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Dengan semua yang terjadi saat ini, melihat gelagat saat mereka berjumpa, terus mereka akhirnya dinyatakan damai dan mereka pulang, masih pulangnya terpisah mobil. Saya pun mencurigai bahwa mereka mungkin saja bisa, kita lihat menggunakan kartu, mereka akan pisah ranjang. Dan ini satu hal yang mungkin juga akan disertai dengan orang tua atau keluarga dari Dede Lesti ini akan menginap dulu di rumah. Jadi karena munculnya kesaling tidak percayaan atau tidak saling percayaan, yaitu di antara mereka berdua ini yang akan menjadi bukan benih-benih yang akan membawa mereka semua ini kepada akhir yang sesungguhnya, yaitu perpisahan. Karena saya melihat bahwa perdamaian pun yang sekarang ini seperti terkesan dipaksakan. Kalau kita bilang karena cinta dan karena begini, kalau saya membaca kartu, untuk kalian semua sekali lagi saya tekankan bahwa saya nggak ngawur membaca. Kalian cari tahu arti kartu The Five of Pentacles itu apa. Bagaimana seseorang yang dia ini merasa bahwa kehidupannya itu sangat menderita, padahal sebenarnya ada jalan keluar. Jalan keluarnya itu ada, tapi dia memilih penderitaan yang dia jalani ini tanpa dia sadari, ya akhirnya dia menjalani ini sepanjang hidupnya. Dia bisa mengakhiri penderitaan kapanpun juga, tapi dia lebih memilih jalan derita yang dia pilih ini tadi. Ini adalah gambar yang terlihat saat dua orang ini berjalan, terus kemudian di badai salju dengan kaki yang sudah melepuh karena kedinginan. Betul sekali, dingin bisa membuat melepuh ya. Dan dia pun akhirnya terus melanjutkan perjalanan, tapi dia itu sebenarnya tahu di sebelah kirinya itu ada sebuah pintu. Kalau di sini pintu gereja ya, yang dibaliknya itu hangat dan dia sebenarnya bisa menghangatkan diri. Tapi dia tetap nekat melakukan ini, maju ke depan. Lesti sebenarnya tahu bahwa ini semua bisa diakhiri, tapi dia mengambil resiko tetap berjalan ke depan. Lesti sebenarnya tahu bahwa ini semua bisa diakhiri, tapi dia mengambil resiko tetap berjalan ke depan. KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak
memberikan ruang kepada pelaku KDRT, baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi gini ya, kewenangan untuk kewenangan itu kita kembalikan kepada lembaga penyiaran masing-masing. Sekarang kan yang bersangkutan dalam proses hukum. Komisi Penyiaran Indonesia memastikan ya, siapapun yang dihadirkan oleh program siaran, kita memastikan ruang siar kita benar-benar clear dan bersih. Karena apa? Kita ingin lembaga penyiaran semua isi dari konten siaran itu benar-benar berorientasi kepada edukasi publik. Jadi bukan hanya informatif, bukan hanya saja menghibur, tapi masyarakat publik dapat juga hal-hal yang bisa mengedukasi mereka. Jadi kan KPI nggak punya kewenangan, ya. KPI kan akan terus mengawasi konten di televisi dan radio. Kalaupun misalnya dalam perjalanan pengawasan kita, hasil pemantauan kita melihat ada dugaan pelanggaran gitu ya, itu akan melalui kajian lagi. Dan kita pastikan kalau misalnya itu melanggar, kita akan berikan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku. Kalau itu setuju sih sama netizen, kali ini aku setuju sama netizen, soalnya yang kayak begitu memang harus diboikot. Karena kan yang kayak kita tahu sendiri kan di Indonesia kan latahan ya, nanti ada satu kasus yang booming, nanti dia ikut-ikutan biar namanya tuh booming juga gitu. Ya setuju sih, jadi pembelajaran ya buat yang lain, biar gak ada drama-drama lah udah gitu loh. Terus juga nggak main asal ngasih laporan cabut, udahlah buat apa sih gitu loh. Kalau boleh nambahin, karena kan KDRT itu kan kasus yang cukup serius ya, jadi kalau misalnya dia asal main kasih laporan terus dicabut, takutnya itu yang bikin pandangan orang-orang yang tadinya simpati, yang tadinya empati sama Lesti jadi males gitu. Terus kalau misalnya ke depannya ada berita orang yang KDRT terus mau cerai, orang-orang tuh udah males duluan nanggepinnya, ntar mikirnya oh ini cuma prank nih kayak gitu. Diboikot sih dari acara TV nih. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Jadi gini, himbauan itu kan dia berlaku terus gitu ya, nggak ada himbauan yang sifatnya sementara. Himbauan kita kepada seluruh lembaga penyiaran, karena kan TV kan terus memproduksi, terus hadir di masyarakat, maka himbauan itu terus berjalan. Tapi kan nggak perlu diingatkan terus. Kita sudah mengingatkan menghimbau, silahkan lembaga penyiaran mentaatinya. Dalam hal misalnya tidak ditaati, tentu saja KPI akan bertindak sebagaimana kewenangannya dan akan melakukan penilaian, tapi sebelumnya akan dilakukan kajian terlebih dahulu. Kalau pemantauan akan langsung, pemantauan itu kan sifatnya terus-menerus, akan kita lakukan terhadap semua konten siaran, siapapun yang program apapun, siapapun yang dihadirkan, muatannya seperti apa, KPI punya komitmen dan konsisten. Dan tapi maksudnya begini, kita mengingatkan lembaga penyiaran bahwa informasi apapun yang disampaikan kepada publik hendaknya juga berpihak kepada publik, lebih sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan etika kepatutan di ranah publik. Karena bagaimanapun kan saksi korban gitu ya dalam kasus KDRT ini juga perlu mendapatkan perlindungan gitu. Maka informasi tentang yang bersangkutan juga menjadi penting agar masyarakat dapat informasi perkembangannya seperti kasus seperti apa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.